Selamat pagi para penonton setia podcast SM4. Saya, Kevin Ayaka, akan membawakan podcast mengenai tokoh inspiratif yaitu Ibu Enda. Selamat pagi Ibu Enda. Selamat pagi. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Nama saya Enda. Background pendidikan saya dari bidang ekonomi. Saya lama kerja di perbankan, ada kalau 10 tahun lebih. Kemudian saya berhenti menjadi karyawati dan kemudian saya mencoba untuk usaha sendiri. Adapun usaha yang saya jalankan ada di bidang butik, ada kos-kosan dan bisnis properti. Nah, baik. Sebagai podcaster yang akan menemani Ibu Enda pada hari ini, saya ucapkan sekali lagi selamat datang di podcast SM4. Saya sangat bersyukur dan berbahagia dapat mengundang Ibu Enda sebagai guest star hari ini. Di tengah kesibukan dan kerepatan sebagai ibu rumah tangga, sekaligus pebisnis, namun masih mau mempernyempatkan diri untuk datang di podcast hari ini. Sebelum memulai podcast hari ini, apakah mungkin ada kata inspiratif yang menjadi pegangan Ibu Enda sehari-hari? Kalau untuk kata inspiratif, pesan saya, jeli-jelilah melihat peluang atau kesempatan dalam berbagai macam keadaan, karena hidup ini kondisi di lingkungan kita selalu berubah. Kemudian jangan takut menghadapi suatu masalah, karena masalah ada memang untuk dilalui, bukan untuk dihindari. Wah, Ya. Kalau boleh tahu nih Bu, Ya. kenapa Ibu Enda memilih kata-kata inspiratif itu bukan yang lain? Ya, karena hidup ini terus berjalan dan kondisi selalu berubah, ya seperti yang kita alami dari kondisi normal ke kondisi pandemi, kemudian masuk ke kondisi resesi, dan kita tidak tahu lagi kondisi ke depan seperti apa lagi. Dan hal-hal seperti itu yang harus selalu kita lalui dan kita jalanin. Kemudian itu dari sisi kondisi eksternal. Dari kondisi internal pun kondisi juga berubah karena usia kita semakin lama semakin tua. Kemudian kondisi fisik juga berubah, kondisi keuangan juga naik turun, itu juga mempengaruhi. Selain itu masalah-masalah dalam setiap usaha itu pasti ada, tidak ada usaha yang tanpa masalah. Dan tidak usah takut terhadap suatu masalah, tetap hadapin dan lalui, jangan putus asa. Ya itu sih. Nah, sangat menginspiratif ya teman-teman. Mungkin bagi para pebisnis muda yang ingin memulai bisnisnya, mungkin dapat dijadikan pegangan juga ya Bu ya. Oke. Baik, nah tujuan aku mengundang Bu Enda pada hari ini, aku penasaran nih bagaimana Bu Enda bisa sukses dalam bisnis propertinya. Dan juga mungkin bisa ceritakan lebih dahulu nih asal-usul Bu Enda bisa join bisnis properti ini. Kalau untuk awal-awalnya otomatis saya dulu pasti menimba ilmu dari relasi-relasi, dari teman, gimana caranya berbisnis properti, hal apa yang perlu dipersiapkan, hal apa yang perlu dipertimbangkan, bagaimana cara melakukannya, semua harus saya kuasai dan saya pertimbangkan dengan masa, karena hal itu juga yang utama berhubungan dengan modal, karena bisnis properti bukan usaha yang butuh modal sedikit, karena beli tanah pun kan kita tahu juga mahal, apalagi juga membangun rumah. Gitu sih kalau untuk awal-awalnya. Nah, mungkin berdasarkan yang telah disampaikan Bu Enda, mungkin menurut Bu Enda sendiri bisnis properti itu apa sih? Kalau bisnis properti yang saya lakukan, saya bukan dalam skala developer yang besar ya. Saya bermula dari suatu karyawati, kemudian keluar bisnis properti, jadi menyesuaikan dengan modal saya. Jadi hal-hal yang saya lakukan yang awal itu saya hunting untuk bisa dapat lahan yang murah. Kemudian dari lahan tersebut saya stretching ke beberapa kaveling, kemudian dari situ
saya cari kontraktor, saya bangun, kemudian saya jual ke end user. Itu hal yang saya lakukan. Nah, mungkin Bu Enda sendiri ingin saya tanyakan mengenai mengapa sih Bu Enda ini mau masuk ke bisnis properti, dan apakah bisnis properti sesuai dengan passionnya Bu Enda sendiri? Kalau mengapa saya pilih bisnis properti, ya hal itu pasti ada hubungan dengan margin yang saya dapat lumayan kalau di bisnis properti, karena modal yang saya keluarkan kan juga lumayan, jadi dengan harapan margin yang saya dapat juga lumayan besar. Kemudian pertanyaan tadi apa selain Mungkin apakah bisnis properti sesuai dengan passionnya Ibu Enda ya? kalau sesuai passion sih juga, karena saya suka mendesain sesuatu. Jadi untuk rumah biasanya saya punya gambaran tertentu untuk desainnya. Selain itu saya juga dalam bisnis bisa berhubungan dengan banyak kalangan, baik itu dari kalangan kontraktor, kalangan tukang, kalangan perbankan. Saya juga bisa dengan komunikasi dengan end user, jadi saya ketemu banyak orang, itu saya juga suka. Baik, jawaban yang sungguh memuaskan. Nah, pada bisnis properti ini nih Bu Enda itu job desk-nya kalau boleh tahu apa aja ya Bu ya? Dan mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya. Kalau untuk job desk utamanya, kalau untuk di bisnis properti yang kita lalui, ya kita harus bisa mendapatkan lahan yang marketable, yang bisa kita jual lagi, tapi kita bisa dapatkan dengan harga yang lumayan murah. Selain itu, lahan yang kita dapat harus aman, bukan dalam sengketa. Kemudian kita harus punya feeling, ini lahan kira-kira kalau kita beli, kita bangun, margin yang kita dapat berapa. Kita itu harus ada bayangan itu di depan, karena itu yang utama tujuan kita. Itu sih. Nah, saya tertarik nih Bu dengan jawaban Bu Enda. Masalah pemilihan tanah itu sendiri. Nah, menurut Bu Enda nih, tanah yang mungkin strategis untuk dibangun dan dijual kembali sesuai dengan bentuk rumah, itu tanah yang seperti apa ya Bu ya? Kalau untuk pemilihan tanah, kita sesuaikan dengan selera daerah setempat. Misalnya lahan yang kita beli itu dari sisi dari dataran rendah atau dataran tinggi itu harus bebas banjir, karena kan memang orang nggak suka daerah yang banjir. Kemudian itu daerahnya crowded apa enggak, kadang orang kurang suka misalnya kalau lokasinya dekat pasar atau dekat sekolahan sehingga jalannya macet. Ini yang hal yang berhubungan dengan akses. Kemudian juga dari sisi keamanan, itu daerah preman atau bukan, itu sangat berpengaruh sih terhadap nanti itu bisa dijual cepat atau enggak. Itu salah satunya, tapi masih banyak aspek lain sih gitu. Nah, ini nih teman-teman, mungkin bisa dijadikan patokan nih bagi para pebisnis properti yang baru mulai merintis bisnisnya nih. Mungkin bisa digunakan sebagai acuan juga mengenai pemilihan tanah yang baik dan benar. Nah, baik, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya apakah mungkin bisa dijelaskan kendala-kendala yang Bu Enda alami, mungkin apa saja Bu selama bisnis properti ini? Kalau untuk kendala sejauh ini yang pernah, misalnya saat kita sudah bangun, sedang dalam proses pembangunan, kemudian tahu-tahu ada preman yang datang mengganggu, hal itu mungkin juga hal yang tidak kita prediksi di depan. Kemudian misalnya dari sisi kontraktor yang bisa menimbulkan ada masalah di tengah-tengah, mungkin kontraktor itu tidak sesuai dengan kontrak atau kesepakatan yang sudah kita buat, yaitu yang kita harus hadapin. Kemudian pada saat kita menjual, masalah dengan end user yang mungkin pending karena end user itu mengajukan kredit ke bank dan tidak disetujuin, sehingga pending terus. Jadi banyak hal sih.
kalau untuk kendala, tapi tetap saja itu harus kita selesaiin ya. Nah, ini teman-teman, dalam bisnis itu memang banyak kendalanya tentu saja. Namun saya penasaran nih Bu, menurut Bu Enda sendiri kendala yang paling besar yang pernah dialami Bu Enda itu apa ya? Dan cara Bu Enda menyelesaikan masalah tersebut bagaimana ya Bu ya, kalau boleh tahu? Kendala, kalau untuk kendala yang besar sih dari awal sampai akhir sih rata-rata ya sama, bukan karena saya lebih banyak menggunakan prinsip kehati-hatian dan saya pertimbangkan matang-matang sih. Jadi selama ini sih ada masalah-masalah tetap bisa kita hadapi gitu. Nah, mungkin nih bagi orang yang baru memulai bisnis properti ini, Bu Enda ada tips dan triknya nggak untuk bagaimana melakukan bisnis ini dengan baik agar mendapatkan untung yang besar Bu? Kalau untuk pemula, saya sih lebih pesan jangan ragu untuk memulai sesuatu sepanjang itu sudah kita pertimbangkan dengan matang, jalanin dan jangan takut. Karena kalau kita takut untuk memulai sesuatu, kita tidak akan pernah mencapai sesuatu. Jangan ragu untuk melangkah dan tetap sabar dan tekun menjalani usaha. Yang penting bekerja dan berdoa, itu adalah tipsnya. Sungguh sangat menginspirasi ya teman-teman semua. Oke, baik nih, selama Bu Enda menjalankan bisnis properti ini, mungkin ada kesan dan pesannya yang Bu Enda rasakan selama bisnis, mau Bu Enda senang atau sedih atau bagaimana Bu? Suka duka dalam setiap usaha itu pasti ada, tapi kita harus bisa mengelola emosi karena usaha tetap harus eksis terus dan tetap berjalan sesuai visi dan misi yang sudah kita tetapkan. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin ini saja ya Bu Enda pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Baik, untuk penutupan pada acara kali ini saya ingin mohon maaf bila saya ada kesalahan kata. Sama-sama. Baik, saya akan undur diri. Mungkin podcast pada hari ini akan saya tutup. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.